Masih terlihat tadi ya, di sana ada Kak. Siapa itu? Oh, Kak Yusuf. Wow, di sini masih ada satu lagi nih. Tuh, kakak penyelamnya masih agak tertinggal. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kakak penyelam kita. Oke, wah, masih ya. Oh, sudah langsung dikerubuni oleh ikan-ikannya nih saat ini. Oh, yang dapat kita lihat, dua orang kakak penyelam sudah membawa masing-masing satu buah ember besar. Nah, ember besar ini terdapat 25 kg makanan yang nantinya akan dibagikan kepada ikan-ikan yang ada di sini tuh. Sekarang kita mau berkenalan sama ikan yang besar atau kecil dulu ya. Yang besar atau kecil? Ada yang besar, ada yang kecil nih. Ayo mau yang mana? Yang besar dulu boleh? Boleh, baik. Wow, yang lagi diputar-putar. Wah, satu. Wah, hebat ya. Ada tahu ikan yang lagi diputar-putar namanya apa? Ikan pari atau teri? Ikan pari, betul sekali. Ikan pari juga punya keunikan loh nih cara makannya. Wah, hati-hati kakak penyelam. Oh, ikan parinya cukup agresif kali ini ya. Keunikan dia cara makannya sangat unik loh para pengunjung. Kenapa? Karena si ikan pari tidak mempunyai rongga pipi. Rongga pipinya tidak ada, jadi dia makannya dengan cara dimasukkan lalu dilepaskan sampai bisa tertelan lagi ke mulutnya. Itu karena si ikan pari tidak mempunyai rongga pipi. Lalu katanya ikan pari merupakan ikan berbahaya. Setuju atau tidak? Setuju. Berbahaya di mana? Di ekornya katanya. Oh, betul. Tapi agak sedikit kurang tepat Kak Dinda koreksi, karena yang berbahaya adalah duri tajam yang berada di pangkal ekor. Nah, jadi ekornya itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah duri beracun yang berada di pangkal ekor. Memiliki racun namanya serotonin. Nah, apabila terkena otot-otot halus di kaki dan tangan, bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Dan apabila terkena daerah yang lebih fatal nih, seperti dada dan jantung, bisa sampai menyebabkan kematian. Wah, seperti Steve Irwin. Ada tahu Steve Irwin? Nah, beliau terkena pecutan dari si ikan pari. Jenisnya adalah ikan pari macan. Terkena di bagian dada vital ya. Saat dibawa ke rumah sakit sudah tidak bisa tertolong. Jadi hati-hati kalau para pengunjung yang sedang bersnorkeling ya. Oke, kita lanjut. Oh, masih dengan ikan pari. Di sini Kak Dinda punya satu jenis ikan pari yang cukup unik. Kenapa unik? Karena depannya seperti ikan pari, tapi bagian belakang dia seperti ikan hiu. Namanya adalah ikan pari keke. Ikan pari keke. Wow, lalu kita ada kedatangan satu ikan yang sangat besar seperti batu. Ada yang tahu jenisnya ikan apa? Ikan batu. Namanya adalah ikan kerapu kertang. Nah, ikan kerapu kertang apabila bobotnya sudah mencapai 10 kg ke atas, dagingnya sudah tidak layak dikonsumsi ya. Kenapa? Karena ikan kerapu kalau bobotnya sudah di atas 10 kg, dagingnya sudah mengandung racun yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan racunan. Nama racunnya adalah ciguatera. Oke, di mana lagi? Kita sudah kedatangan satu hewan reptil. Ada yang tahu ini apa? Hewan reptil penyu atau kura-kura? Kura-kura atau penyu? Ada yang penyu, ada yang kura-kura. Baik, itu ada hewan reptil penyu, bukan kura-kura ya para pengunjung. Sekali lagi, dan tadi masih ada yang bilang itu kura-kura, padahal ini adalah hewan reptil penyu. Mungkin terlihat sama, namun kedua jenis ini sangat-sangat berbeda. Dapat kita bedakan pertama dari bentuk kakinya. Tuh, kalau penyu dia bentuk kakinya pipih dan gepeng seperti dayung ya. Kalau kura-kura yang punya ruas-ruas jari dan kuku tajam, itu adalah kura-kura. Lalu perbedaan yang kedua bisa dilihat dari tempat tinggalnya tentunya. Tempat tinggalnya kura-kura dia berada di air tawar, sedangkan penyu
berada di air laut atau air asin. Nah, lalu perbedaan yang ketiga, yang bisa dikagetkan atau merasa terancam masuk adalah kura-kura. Nah, kura-kura masih memiliki rongga di dalam cangkang atau tempurungnya, sedangkan si penyu dalam cangkangnya itu sudah penuh oleh daging dan otot lemaknya, jadi dia tidak bisa masuk kalau dikejutkan. Lalu tahu nggak para pengunjung, kalau penyu ini sudah hampir terancam punah loh. Hampir punah. Kenapa Kak Dinda hampir punah? Karena saat ini banyak ditemukan penyu-penyu mati di pesisir pantai, disebabkan setelah diteliti ternyata di dalam perutnya masih banyak terdapat sampah plastik. Oh, kenapa kayak gitu? Karena penyu memiliki penglihatan yang buram. Penglihatannya buram, tidak baik, dan saat di luar sana, di area luar bebas sana, dia makanan favoritnya adalah ubur-ubur. Makanan favoritnya ubur-ubur. Dikarenakan matanya rabun, dia tidak bisa membedakan antara ubur-ubur dan sampah plastik yang kita buang di lautan. Maka jadi jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya di lautan terutama. Oke, baik. Lalu si penyu ini juga terdapat 7 jenis yang tersebar di dunia, dan 6 diantaranya ada di perairan Indonesia. Yang paling besar ada penyu jenis belimbing, lalu ada penyu tempayan, ada penyu sisik yang kita lihat saat ini adalah jenis penyu sisik. Lalu ada penyu hijau, penyu lekang, dan penyu lekang camping. Wow, sekarang lagi kasih makan. Nah, makanan favoritnya adalah di sini kita kasih potongan baby gurita. Nah, wow, cukup besar ya. Lalu kita beralih ke ikan-ikan yang lebih kecil nih, yang suka bergelombol, suka berkelompok berenangnya. Nah, yang kecil. Ada yang tahu pengunjung ini ikan apa? Tadi sudah lihat? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Ini adalah ikan botana. Ikan botana memiliki keunikan yaitu di belakang dirinya itu sangat tajam seperti silet. Dan fungsinya dia berkelompok yaitu untuk yang pertama berkamuflase apabila ada predator yang ingin memangsanya, dia dapat berkerumun menjadi ikan besar, jadi predatornya tidak jadi memangsa. Lalu keuntungan yang kedua, dia dapat menemukan pasangannya di dalam si kelompok tersebut. Oke, lalu ada ikan yang masih suka bergelimur juga nih yang agak besar, nih yang suka ada di televisi. Tahu ya pasti ayah-ayah ya. Ini adalah ikan kuigrong, sama seperti ikan botana. Jadi kemungkinan dia belum mencium sisa-sisa. Oh, kakak aja sudah memberikan tandanya acaranya sudah selesai. Baik, saudara banyak tangan yang terlebih dahulu. Baik kakak Banyalam. Baik, lagi minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Wah, nah jangan khawatir, tadi kita masih bahas ikan hiu. Ikan hiunya nggak dikasih makan dong kak, tenang aja. Kakak Banyalam kita akan